Saudara, kita masuk pada sesi kedua Jalan Budaya dalam episode toleransi dalam ambivalensi. Tadi sudah dikemukakan oleh Gus Fakih maupun Pak Haris tentang toleransi itu sendiri. Mungkin sekarang kita masuk pada ambivalensinya sendiri seperti apa, Pak Haris? Terima kasih Pak Titus. Saudara semua, kalau artian di sini secara sederhananya ambivalensi adalah perbedaan ya. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa knowledge itu sangat perlu, karena dengan knowledge itu akan timbul pengertian, karena mengerti. Dan memang di sini ada pengetahuan yang sifatnya general. Bisa itu pengetahuan tentang kesukuan, suku dalam artian di sini yang notabene dia memiliki bahasa sendiri. Nah, kita hidup di negara yang alhamdulillah kita harus sangat bersyukur dengan satu negara dalam beberapa suku. Ratusan ribuan multi etnis. Sementara di sana itu ada yang satu etnis saja tercapik-capik akhirnya. Kita harusnya bersyukur sekali. Dan di sini dalam menyikapi ini pengetahuan, taruhlah kita hidup tidak bisa dengan satu kelompok saja, bisa dengan kelompok yang lainnya. Ya, contoh ya Pak ya. Monggo. Ini pernah suatu saat waktu saya kecil itu saya pernah ke Semarang. Di Semarang itu kebetulan ada orang tinggal di suatu penjahit. Yang punya penjahit itu orang Jombang, yang notabene orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur. Lah, penjahitnya orang Demak, yang notabene orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah, ya. Suatu hari yang punya penjahit itu Mas Gandung namanya itu, Mas Gandung nyari bajunya. Nah, bajunya itu ternyata dipindahkan, dicantelin satu ke yang lainnya itu. Mas Gandungnya agak marah. Nah, terus dia ngomong, karena dia orang Jombang. Ki sing gawe klambi ku sapa? Sing gawe klambi ku ki sapa? Nah, kemudian yang orang Demak itu Mas Ndun itu bilang, "Kulo, Pak. Kowe wani-wanine gawe klambiku." Gitu. "Kowe wani-wanine gawe klambiku. Kowe iki apa ning kene iki pegawe wani gawe klambiku." "Nggih, Pak, kula kan sing damel, Pak." "Kowe wani-wani gawe klambiku?" "Nggih, kula sing damel, kula sing jahit, Pak." "Lah, oh, nggih ngapunten." Jadi ada perbedaan persepsi. Nah, di sini kalau kita tidak tahu, ini tadi knowledge itu akan timbul permasalahan. Kalau artian di sini tidak damai, karena tadi dalam toleransi ini kedamaian adalah tujuannya, iya kan? Tapi sebelum itu gawe dalam bahasa Jawa Timur. Jawa Timur itu memakai kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah itu yang membuat. Itu yang itu maka dalam artian di sini Mas Ndunnya itu yang orang Demaknya itu memang dia yang membuat. Sementara dia pikir yang mengenakan baju itu kan termasuk saru gitu loh. Makanya ini kan satu hal yang menarik, hal kecil tapi menarik. Itu satu sisi. Ada lagi, Pak. Jadi knowledge ini tadi ada seorang orang lagi bangun rumah lah kayak gitu. Di suatu proyek, tukang batunya itu orang dari Sunda. Keneknya dari Jawa. Dia pas di atas masang batu bata, martilnya jatuh, palunya. Itulah ngapain palunya jatuh. Dia bilang, secara otomatis dia ngomong,
taruhlah si Asep orang Sundanya, si Slamet orang Jawanya. Mas, atau palu satu cokot dari itu. Cokot atau nah, si Slamet yang orang Jawa cokot atos atos itu. Cokot tuh atos. Nah, gitu. Nah, kalau artian di sini atos dalam artian cokot dalam Sunda itu kalau di Jawa itu ambil. Dan Indonesianya itu ambilan. Nah, suruh nyokot. Cokot dalam bahasa Jawa itu gigit. Masa Marcel suruh gigit? Atos dalam bahasa Sunda. Sudah. Padahal belum dilakukan. Gitu loh. Padahal belum dilakukan. Gitu. Jadi satu hal yang menarik gitu kan. Atos belum diambil kok sudah ngomong sudah. Padahal sini atos ya itu karena suruh gigit itu tadi. Pikirannya gitu lah. Itu yang kan membuat ambivalensi itu dalam artian di sini makanya perlu knowledge itu kan. Kalau umpamanya kita tidak tahu tentang bahasa selain bahasa kita, makanya ada bahasa pemersatuan ya alhamdulillah kita enak gitu loh. Dan bisa untuk sendiri, mengantisipasi itu tadi konflik itu dalam bahasa Indonesia kan itu ambil gitu di situ. Jadi pengetahuan itu ya sangat penting dalam toleransi ini. Karena dengan pengetahuan itu otomatis kita kan jadi tahu betul dalam artian yang dimaksud ini ya gitu loh. Kadang itu tadi itu hal-hal seperti inilah. Sebenarnya kalau umpamanya itu ditumpangi, umpamanya tahu itu pas umpamanya ditumpangi terjadi perkelahian, akhirnya kan perkelahian etnis. Padahal sepele sekali karena pengetahuan itu. Jadi ketidaktahuan itu ya. Terima kasih Pak Haris. Kalau Gus Fai kalau melihat fenomena seperti itu di kajian sosial sendiri bagaimana? Kalau saya melihat dari interaksi sosial yang terbentuk di masyarakat kita Indonesia itu memang tidak begitu match dengan pengetahuan yang tertulis dalam buku-buku ya, dalam perpustakaan. Karena kita itu lebih banyak hidup dengan budaya, dengan interaksi. Jadi budaya itu yang lahir dari kearifan lokal kan, local wisdom. Nah, kalau kita melihat local wisdom yang ada di tempat kita, tentu persoalan itu akan tetap muncul. Karena apa? Different race, different idea. Itu pasti. Jadi beda suku pasti beda